Story Story. Yuk cerita bareng masa lalu yang gak kalah seru sama harimu. Mangga Pinara. Halo, balik lagi sama aku. Jadi kali ini kita akan bahas tentang akuntansi manajemen. Jadi sebenarnya apa sih akuntansi manajemen itu? Nah, di video sebelumnya kita udah bahas ilmu akuntansi, ada jenis-jenisnya. Salah satunya itu adalah akuntansi manajemen. Dan di video sebelumnya kita juga udah bahas tentang audit, yang merupakan juga cabang ilmu dari akuntansi. Nah, akuntansi manajemen sendiri itu adalah akuntansi yang outputnya itu merupakan laporan keuangan yang diperuntukkan oleh manajemen atau pihak internal perusahaan. Jadi akuntansi manajemen ini digunakan untuk pihak internal perusahaan. Nah, selanjutnya aku bakalan jelasin tentang sedikit rumpun dari akuntansi sendiri. Jadi ada dua jenis pembagian akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, rumpun dari akuntansi keuangan sendiri itu terdiri dari jurnal-jurnal, kemudian buku besar, dan outputnya itu adalah laporan keuangan yang dibagikan kepada pihak eksternal perusahaan seperti investor, kreditor, kemudian pemerintah, kayak gitu. Nah, selain dari laporan keuangan tersebut ada juga namanya analisis laporan keuangan. Jadi di dalam laporan keuangan itu ada analisis-analisis yang menjelaskan tentang kesehatan suatu usaha atau perusahaan. Nah, di sisi lain ada rumpun yaitu akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu diantaranya adalah akuntansi biaya. Yang mana akuntansi biaya ini adalah bagaimana kita mencari biaya-biaya yang terjadi pada suatu perusahaan. Contohnya misalkan di perusahaan manufaktur, misalkan konveksi kaos. Nah, di situ kan ada beberapa jenis-jenis unit produksi. Misalkan ada bagian pemotongan, kemudian ada bagian penjahitan, kemudian sablon. Nah, jadi dari ketiga bagian produksi ini akan menghasilkan biaya-biaya produksi yang disebut dengan harga pokok produksi. Nah, akuntansi biaya ini nantinya informasi dari sini, dari akuntansi biaya akan digunakan oleh manajemen atau manajer untuk menentukan apakah usaha ini bagus atau tidak, dan untuk menganalisis misalkan untuk penentuan harga jual oleh manajer pemasaran, kemudian untuk menentukan tingkat payback period oleh manajer keuangan, dan juga untuk menentukan seberapa tingkat produktivitas dari usaha ini. Nah, jadi akuntansi biaya itu digunakan oleh akuntansi manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, dari tadi salah satu rumpun akuntansi manajemen di salah satunya adalah akuntansi biaya. Jadi tadi udah aku jelasin sebelumnya kalau di akuntansi biaya itu menentukan kos-kos tiap bagian produksi, misalkan bagian pemotongan. Jadi dari tiap-tiap unit produksi ini akan menentukan biaya produksi seperti biaya tenaga kerja langsung, misalkan upah pemotong, kemudian menentukan BOP-nya, misalkan kalau pemotong itu berarti kita menggunakan mesin potong. Jadi biaya penyusunan mesin potong atau biaya listriknya kalau misalkan mesin pemotongnya menggunakan listrik. Nah, selain itu juga menghitung biaya bahan baku, yaitu biaya kain yang dipotong. Jadi dari akuntansi biaya dari tiap produksi, dari tiap unit produksi itu akan menghasilkan tiga biaya, yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, output dari akuntansi biaya ini adalah laporan harga pokok produksi, yang mana keberlangsungan dari akuntansi manajemen sendiri yaitu untuk menentukan keberlangsungan usaha suatu perusahaan di masa mendatang. Nah, selain itu laporan harga pokok produksi ini digunakan untuk menentukan anggaran pendapatan ataupun biaya-biaya yang akan ditentukan di masa depan. Jadi akuntansi laporan harga pokok produksi ini menjadi cikal bakal untuk menentukan budget atau anggaran yang akan kita proyeksikan di masa depan. Misalkan anggaran penjualan, kemudian anggaran biaya pokok produksi di tahun depan, dan lain-lain. Nah, biasanya di akuntansi biaya ini kita juga akan mempelajari tentang beberapa produk yang diproduksi, dan kita akan menentukan tingkat efisiensi dari kedua produk tersebut. Misalkan seperti yang udah aku jelasin tadi, misalkan kaos misalkan dengan bahan A dan kaos dengan bahan B, nanti kita akan pertimbangkan kos mana yang tentunya lebih menguntungkan dan dia lebih efisien digunakan, sehingga dari kedua jenis barang tersebut bakalan ada barang yang dieliminasi dan akan dilanjutkan untuk diproduksi.
Nah, selain itu, perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan sendiri adalah format dalam penyusunan laporan keuangan. Di akuntansi manajemen sendiri tidak ada standar yang baku, sehingga tiap usaha atau perusahaan memiliki format yang berbeda-beda dengan usaha atau perusahaan yang lainnya. Nah, sedangkan di akuntansi keuangan sendiri, untuk laporan keuangan mengacu pada standar yang telah ditentukan, sehingga bisa disimpulkan bahwa akuntansi manajemen itu lebih fleksibel, sedangkan akuntansi keuangan itu lebih rigid karena harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tapi di akuntansi manajemen tuh kita tidak boleh sembarangan aja, karena di situ juga ada standar-standar yang harus ditentukan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ketika teman-teman ingin membuat standar atau melakukan kegiatan manajemen tuh teman-teman harus berpaku pada standar ataupun aturan yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, sekian video kali ini. Kalau teman-teman ada saran tentang perekonomian, bisa banget komen di kolom bawah ini. Terima kasih. Nah, sekian cerita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching our video. See you!